sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tangan kanan Shin Tae-yong ini beberkan dampak mengerikan hujatan untuk para pemain timnas Indonesia U23. Tak disangka sampai seperti ini akibatnya. Sungguh ironi, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini malah didepak klub Liga Inggris. Tiga pemain yang selalu dipercaya Shin Tae-yong dan tidak tergantikan di timnas U23 Indonesia. Sungguh mengejutkan pernyataannya hingga bikin nangis tantrum di jalanan. Justin Hubner sampaikan sindiran menohok untuk netizen Indonesia. Apakah Shin Tae-yong absen mendampingi timnas Indonesia saat menghadapi Irak dan Filipina setelah di kartu merah lawan Guinea? Sungguh mengejutkan dan bikin panik akhir informasinya. Sungguh mencengangkan hingga bisa bikin guling-guling di jalanan. Pelatih Guinea bicara jujur soal hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong tak usah bersedih lagi, PSSI kirim pesan bahagia soal calon pemain naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia. Pedih, hancur, dan tak bisa berkata-kata lagi. Gini suasana ruang ganti timnas Indonesia U23 usai gagal lolos ke Olimpiade Paris. Seusai timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade, PSSI ungkap hal mengejutkan soal kontrak Shin Tae-yong. Ditonton secara langsung oleh Presiden FIFA, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong dapat penghargaan dari Presiden FIFA meski gagal ke Olimpiade Paris 2024. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Sungguh ironi, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini malah didepak klub Liga Inggris. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald resmi meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim 2023/2024. Kontrak Jairo Riedewald yang akan berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang resmi tidak diperpanjang oleh Crystal Palace. Dikutip dari laman resmi Crystal Palace, Jairo Riedewald didatangkan dari Ajax Amsterdam pada Juli 2017. Selama bermain di tim berjuluk The Eagle tersebut, pemain berusia 27 tahun ini mencatatkan 95 penampilan dengan membukukan 3 gol. Selain Jairo Riedewald, Crystal Palace juga resmi tidak memperpanjang kontrak James Tomkins untuk musim depan. James dan Jairo keduanya telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa selama masa kerja mereka yang panjang di klub. Mereka tidak hanya menjadi pemain penting di jantung skuad kami saat ini, namun juga menjadi panutan bagi talenta-talenta muda kami, ujar pemilik Crystal Palace, Steve Parish. Musim ini Jairo Riedewald memang sedang kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di Crystal Palace. Sudut yang lain, dia menyatakan bahwa darah Indonesia mengalir dari neneknya yang berasal dari tanah air. Dan nenek selalu ada masakan Indonesia. Di pesta perkawinan ketemu keluarga Indonesia, katanya.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tiga pemain yang selalu dipercaya Shin Tae-yong dan tidak tergantikan di Timnas U23 Indonesia. Tiga pemain Timnas U23 Indonesia nyaris tak tergantikan sepanjang gelaran Piala Asia U-Strip 23 hingga Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia telah menempuh 7 pertandingan di Piala Asia U23 hingga Olimpiade Paris. Pelatih Timnas U-Strip 23 Indonesia, Shin Tae-yong, memang tak banyak melakukan perubahan komposisi pemain. Ada perbedaan level performa individu. Pada setiap pertandingan kami hampir selalu memainkan pemain yang sama, kata Shin Tae-yong saat dikalahkan Uzbekistan pada babak semifinal. 1. Hernando Ari Sutaryadi. Hernando merupakan andalan Shin Tae-yong di tim senior dan U23. Hernando selalu bermain 90 menit saat Piala Asia U23 kecuali ketika lawan Yordania. STY melakukan rotasi dengan memasukkan Adi Satrio di menit ke-89 pada laga tersebut karena sudah unggul 41. Di playoff Olimpiade Paris, Hernando kembali bermain 90 menit untuk Garuda Muda. 2. Pratama Arhan. Pratama Arhan juga menjadi andalan Shin Tae-yong sejak babak kualifikasi. Bek Suwon FC itu turut menyumbang 1 assist ketika melawan Yordania. 3. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand selalu mengisi starting line up Timnas U23 Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Sungguh mengejutkan pernyataannya hingga bikin nangis tantrum di jalanan. Justin Hubner sampaikan sindiran menohok untuk netizen Indonesia. Seperti ini katanya, bek Timnas Indonesia U23 Justin Hubner meminta kepada netizen untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang bersifat simpang siur. Justin Hubner dikenal sebagai sosok yang cukup aktif mengeluarkan unek-uneknya di akun media sosial pribadinya. Tak jarang netizen menduga bahwa pernyataan Justin Hubner di media sosial sebagai bentuk sindiran terhadap rekan-rekannya di Timnas Indonesia U23. Maka dari itu pemain Cerezo Osaka ini berpesan agar netizen lebih bijak lagi dalam menerima informasi di media sosial. Jangan terjebak dengan semua omong kosong media sosial ini, pastikan saja Anda bahagia dalam kehidupan nyata, tulis Hubner dikutip dari Instastory. Sementara itu Justin Hubner selalu menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Apakah Sintayong absen mendampingi timnas Indonesia saat menghadapi Irak dan Filipina setelah di kartu merah lawan Guinea? Sungguh mengejutkan dan bikin panik akhir informasinya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan absen di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menerima kartu merah pada laga playoff Olimpiade kontra Guinea. Sintayong mendapat kartu merah setelah melakukan protes keras terhadap wasit Francois Letexier pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis. Dalam laga tersebut, wasit memberikan hukuman penalti untuk timnas Indonesia pada menit ke-75 karena Alfandra Dewangga dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Padahal dalam tayangan ulang, Alfandra Dewangga terlebih dulu mendapatkan bola sebelum pemain Guinea terjatuh hingga berakhir penalti untuk Garuda Muda. Namun karena terus melakukan protes, STY akhirnya mendapat kartu kuning kedua hingga harus keluar lapangan. Dalam laga tersebut, kartu merah tersebut memicu pertanyaan soal nasib Sintayong di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak dalam kurung 6/6 dan Filipina dalam kurung 11/6 di Jakarta. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari PSSI dan FIFA soal status Sintayong. Namun akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia tanpa STY saat menghadapi Irak dan Filipina. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh mencengangkan hingga bisa bikin guling-guling di jalanan. Pelatih Guinea bicara jujur soal hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U23. Pelatih Guinea U23, Kaba Diawara, mengakui ketangguhan timnas Indonesia U23 pada laga playoff Olimpiade di Clairefontaine, Prancis, Kamis. Diawara mengungkapkan anak asuhannya harus menjalani laga yang sangat sulit menghadapi timnas Indonesia U23 karena tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang. Itu sulit, kami tahu ini akan sulit, tapi kami juga tidak membuat pertandingan itu mudah bagi diri kami sendiri, karena kami memiliki banyak peluang dalam kurung di babak pertama, ujar Diawara. Kami harus mampu mengakhiri pertandingan di babak kedua, kami seharusnya sudah unggul 3-0, ujar Diawara sambil mengeluhkan masalah efisiensi permainan. Kami semua senang, apa yang kami lakukan bersejarah. Hal itu belum pernah terjadi sejak 1968. Yang ingin kami lakukan sekarang hanyalah merayakan kualifikasi kami, menikmatinya, dan menantikan Olimpiade, ucapnya.
Shin Tae-yong tak usah bersedih lagi, PSSI kirim pesan bahagia soal calon pemain naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia. PSSI mengirimkan pesan bahagia soal progres pemain keturunan yang dinaturalisasi kepada Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 dikalahkan Guinea 0-1. Selanjutnya, Shin Tae-yong bakal mempersiapkan timnas Indonesia senior menghadapi laga penting lainnya melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda Muda dijadwalkan akan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. 5 hari kemudian, Indonesia bakal menjamu Filipina di tempat yang sama. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dari 2 pertandingan tersebut untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga optimistis Indonesia bisa meraih hasil positif dalam 2 pertandingan tersebut. Menurutnya, kehadiran beberapa pemain abroad akan membuat skuad Garuda semakin kuat. Kami pada lawan Filipina lawan Irak ada Tom Haye, Orat Mangoen, dan Jay Idzes, ujar Arya. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang dinaturalisasi terus diupayakan oleh PSSI agar cepat selesai, termasuk Maarten Paes yang sudah resmi. Sementara itu, Arya pun mengungkapkan bahwa naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven masih terus berlanjut. Keduanya diharapkan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni nanti. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Pedih, hancur, dan tak bisa berkata-kata lagi, gini suasana ruang ganti timnas Indonesia U23 usai gagal lolos ke Olimpiade Paris. Para pemain timnas Indonesia U23 sangat terpukul usai kalah dari Guinea 0-1 pada laga playoff di Clairefontaine, Prancis, Kamis. Beberapa pemain bahkan tak kuasa menahan air matanya usai timnas Indonesia U23 gagal memastikan tempat di Olimpiade Paris 2024. Akun Instagram resmi timnas Indonesia membagikan suasana sedih yang menyeruak di ruang ganti Garuda Muda usai laga. Alfa Andra Dewangga, Pratama Arhan, Rafael Struij, dan Fajar Fatur Rahman terlihat meneteskan air matanya. Asisten pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, pun tertunduk setelah langkah timnya ke Olimpiade 2024 terhenti. Peluang lolos otomatis ke Olimpiade pun sirna sehingga tim asuhan Shin Tae-yong ini harus berduel dengan Guinea. Kesempatan terakhir itu pun gagal ketika Indonesia akhirnya bertekuk lutut dari Guinea dengan skor 0-1. Terakhir kali Indonesia berpartisipasi dalam ajang tersebut adalah tahun 1956 di Melbourne. Artinya, Indonesia sudah tidak pernah lagi tampil di Olimpiade selama 68 tahun. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like Seusai timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade, PSSI ungkap hal mengejutkan soal kontrak Shin Tae-yong. Seusai laga playoff Olimpiade 2024 antara timnas Indonesia U23 melawan Guinea, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan fakta mengejutkan soal kontrak Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memutuskan untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Menanggapi terkait perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia itu, Arya Sinulinga mengungkapkan alasan PSSI hanya memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI mengungkapkan bahwa perpanjangan Shin Tae-yong untuk menangani skuad Garuda hingga 2027 karena alasan masa jabatan PSSI di bawah komando Erick Thohir. Dirinya mengatakan bahwa PSSI tak ingin membebankan kepada kepengurusan selanjutnya pasca masa jabatan Erick Thohir sebagai ketua umum yang akan rampung pada 2027. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ditonton secara langsung oleh Presiden FIFA, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong dapat penghargaan dari Presiden FIFA meski gagal ke Olimpiade Paris 2024. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan penghargaan kepada timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong yang gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda harus mengubur mimpinya dalam untuk lolos ke putaran final Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1956 meski mendominasi. Guinea kesulitan untuk mencetak gol ke gawang kawalan Hernando Ari. Satu-satunya gol yang tercipta adalah melalui penalti kontroversi Ilaix Moriba yang patut dipertanyakan. Namun, tidak ada VAR yang bisa menganulir keputusan wasit di atas lapangan, sehingga hal itu tidak bisa diganggu-gugat. Malahan ini seharusnya menjadi kabar baik untuk pada supporter Garuda karena skuad timnas Indonesia berarti telah bergerak ke arah yang lebih baik. Pesan saya kepada semua orang di negara yang mencintai sepak bola Indonesia adalah untuk berbangga kepada tim kalian dan tetap mendukung dengan gairah yang sama, karena mereka tengah bergerak ke arah yang tepat, kata Infantino dalam unggahan di akun Instagramnya. Infantino bersaksi bahwa timnas Indonesia tidak memiliki kualitas yang kalah jauh dari Guinea karena kalah dengan sangat tipis. Terima kasih atas dukungan luar biasa dan perhatian Anda Tuan Presiden Gianni Infantino yang menghadiri pertandingan playoff tim nasional Indonesia U23, kata Erick.